Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini saya akan membuat materi secara asinkron yang mengangkat topik atau kita beralih ke topik recharge system. Sebenarnya apa sih recharge system gitu ya? Kalau dari kata-katanya, recharge system terdiri dari kata recharge dan system. Yang namanya recharge itu berarti dia sesuatu yang dapat diulang sistemnya gitu ya, pengisiannya. Lalu pengisian yang dimaksud apa gitu ya? Kalau kita bicara tentang drainase, berarti itu adalah sistem yang memang dibuat untuk sistemnya itu berisi ulang gitu ya, terus-menerus bisa dipakai untuk membuang kelebihan air. Dari bentuknya, kita sudah tahu bahwa recharge system ini merupakan sistem buatan atau struktur buatan yang lokasinya berada di bawah permukaan. Kemudian secara konstruksi ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Bentuknya yang akan kita bahas di video kali ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sumur resapan, yang kedua parit resapan, dan yang ketiga adalah taman resapan. Sebenarnya apa sih keuntungan dari recharge system gitu ya? Secara fisik sama dengan fungsi drainase pada umumnya, yaitu dapat menurunkan puncak debit atau puncak hidrograf di hilirnya. Kemudian yang kedua adalah karena adanya recharge system, maka air yang mengalir ke saluran drainase pembawa menjadi lebih kecil dibandingkan ketika air hujan yang jatuh atau limpasan itu semua dibuang melalui saluran drainase. Nah, sehingga fungsi ini bisa kita katakan sebagai reduksi dimensi jaringan drainase. Yang ketiga, bisa mencegah banjir lokal. Yang keempat, memperkecil konsentrasi pencemaran, yang dimana pencemaran yang dimaksud adalah pencemaran air atau limbah dalam tanah. Nah, ketika ada sumur resapan, maka proses pencemarannya menjadi lebih kecil karena air hujan itu langsung ditangkap melalui sumur resapan yang kemudian mengalir ke bawah tanah. Berbeda dengan air hujan atau limpasan yang dialirkan melalui saluran yang pasti itu seringkali, apalagi di Indonesia, itu limbah rumah tangga, limbah industri seringkali masih bercampur dengan air hujan atau saluran drainase, sehingga tingkat pencemarannya bisa menjadi lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah mempertahankan tinggi muka air tanah. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut, tetapi dengan adanya sumur resapan, maka cadangan air tanah menjadi semakin meningkat. Berbeda dengan penggunaan kita terhadap air tanah, yaitu sumur, itu penyedotan. Sedangkan ini adalah recharge, berarti kita mensuplai gitu ya, mensuplai air tanah melalui sumur resapan. Kemudian karena adanya sistem recharge, tentu saja bisa mencegah adanya intrusi air laut karena pengeboran yang berlebihan. Selain itu, juga kita bisa mencegah land subsidence atau sinkhole yang terjadi akibat tadi pengeboran air tanah yang berlebihan sehingga terjadi penurunan muka tanah atau penurunan tanah. Yang terakhir, tentu saja dari semua itu juga termasuk dalam konservasi air tanah. Yang tadinya melimpas gitu ya, langsung masuk ke lautan, maka dengan adanya recharge system ini, air bisa secara seimbang gitu ya,
tidak hanya melimpas tapi juga masuk atau meresap ke dalam tanah. Karena air menjadi limpasan itu tidak lain dan tidak bukan karena ulah kita manusia yang membangun atau mengganti lahan resapan menjadi lahan tertutup. Sehingga air sulit gitu ya meresap ke dalam tanah. Nah, ini adalah ilustrasi dari tinggi muka air tanah ketika lahan itu berubah gitu ya. Ketika lahan berubah, ini yang tadinya hutan, maka muka air tanah itu menjadi tinggi muka air tanahnya A gitu ya. Sedangkan ketika terjadi perubahan tata guna lahan dari hutan ke pemukiman, maka tinggi muka air tanahnya menjadi berkurang ke B, ke titik B. Dan berkebalikan ketika kondisi lahannya kritis, sehingga muka air tanahnya di bawah sekali, nah ketika ada sistem recharge, maka muka air tanah bisa naik. Nah, ini adalah keuntungan dari recharge system. Nah, ini juga ilustrasi dari pencegahan intrusi air laut, di mana di sini ada HF dan HS. HS untuk salin, HF itu untuk muka air tanah. Yang mana masing-masing itu memiliki massa jenis yang berbeda. Dan air asin itu ternyata memiliki batasan tertentu ya di daratan, sehingga ada yang namanya batas gitu, batas air asin dan air tawar. Nah, ketika air sumur itu dilakukan secara berlebihan, maka bisa jadi air sumur naik ke atas karena pengaruh tekanan dari sumur, dari pengeboran, dari tekanan sumur yang terjadi. Sehingga air asin menjadi tertarik dan terjadilah intrusi air laut. Nah, kalau kita menggunakan delta H sebagai pembanding antara HS salin dan HF air tawar, maka akan diperoleh kenaikan atau delta H-nya itu adalah sekitar 1/40 HS. Maka bisa dikatakan bahwa setiap peningkatan tinggi muka air tanah tawar itu 1 unit, maka akan ada cadangan air tawar itu bertambah sebesar 40 unit di bawahnya. Dan sebaliknya, jika ada penarikan air tawar 1 unit atau ada sumur gitu ya, penarikan air 1 unit, maka dia akan terjadi pengurangan cadangan air tawar juga sebesar 40 unit. Nah, sehingga 1/40. Nah, secara sosial budaya, keuntungan dari recharge system ini adalah melestarikan teknik tradisional. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu ini mungkin salah satunya adalah yang pernah diceritakan oleh dosen saya adalah bagaimana budaya orang-orang Indonesia itu atau orang Jawa khususnya itu melindungi air dengan banyaknya budaya yang menggunakan kewajiban 7 sumber gitu ya. 7 sumber air. Biasanya acara ini ada di acara pernikahan, acara 7 bulanan yang menggunakan
proses pemandian pada ritualnya. Nah, kenapa harus 7 gitu ya? Itu disebutkan dosen saya, ini bukan tidak ada artinya. Ini adalah cara nenek moyang kita menjaga agar cucu-cucunya atau penerusnya itu menjaga sumber air yang ada. Karena kita ketahui bahwa mungkin nenek moyang kita sudah tahu ulah manusia itu bisa merusak. Dan kalau air semakin lama semakin rusak, keberadaannya pencemaran, kemudian khususnya pencemaran, sulit air gitu, maka kita akan semakin sulit kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, ritual-ritual penggunaan 7 sumber air itu menjadi, menurut nenek moyang kita, mungkin menjadi sesuatu yang bermanfaat atau penting, agar nantinya penerusnya itu menjaga sumber air. Nah, tapi karena semakin ke sini juga rasa-rasanya tidak banyak orang yang tidak menggunakan ritual-ritual semacam itu, sehingga mungkin juga sumber-sumber air kita semakin rusak juga akhirnya. Karena budaya Indonesia itu dekat dengan ritual-ritual mistis gitu ya. Mereka lebih takut itu dibandingkan dengan ada tulisan dilarang membuang sampah, dilarang misalnya mengotori air di sini dan seterusnya. Dibanding dengan misalnya ada pohon beringin besar, kemudian dikasih sarung putih hitam, terus dikeramatkan. Nah, orang-orang lebih takut itu dibandingkan dengan sekedar himbauan atau ada tindak hukum tertentu yang tidak kuat juga akhirnya. Oke, itu di luar ya. Kemudian membangun asas menyejahterakan pihak lain. Nah, ini mungkin pihak lain ini adalah sebenarnya penerus-penerus kita, anak cucu kita, yang akan memanfaatkan air. Nah, ketika kita hari ini tidak menjaganya, maka anak cucu kita yang merasakannya. Nah, kalau hal ini tidak dibangun, artinya kita hanya mementingkan kehidupan kita sekarang, maka ya sudah, tidak akan ada yang menjaga keberadaan air itu. Yang ketiga adalah membendung keresahan. Keresahan ya karena takut ya, maka recharge system ini menjadi salah satu solusi ketika misalnya banjir, kemudian tadi ingin adanya air bersih yang sustain gitu ya, sampai anak cucu kita bisa merasakannya. Nah, ini salah satu keuntungan atau manfaat dari recharge system. Salah satu recharge system yang akan kita bahas adalah sumur resapan atau recharge well. Apa itu? Tentu saja karena well gitu ya, berarti dia adalah sumur. Secara konstruksi mirip dengan sumur. Tetapi sumur di sini bukan sumur yang ada airnya kemudian dimanfaatkan, tapi lebih kepada sumur ini dimanfaatkan untuk membuang kelebihan air yang jatuh dari atap yang kemudian ditangkap dan diteruskan ke lapisan tanah. Manfaatnya hampir sama dengan secara umum tadi, manfaat recharge well, jadi saya tidak akan membahas lebih detail lagi, tapi intinya sama. Ini, jadi kalau yang biasanya hujan itu bertransformasi menjadi limpasan, maka melalui recharge well atau sumur resapan, hujan itu ditangkap yang kemudian menjadi faktor terjadinya infiltrasi yang semakin besar, sehingga mengurangi atau mereduksi banjir atau limpasan.
Ada beberapa metode dalam merencanakan sumur resapan. Salah satunya yang sudah dituangkan oleh pemerintah adalah SNI tahun 2002. Di sana ada prasyarat, kemudian metode, rumus-rumus yang dipakai untuk membuat atau mendesain sumur resapan. Nanti saya share SNI-nya, jadi kalian bisa baca lebih lengkap. Yang jelas, faktor yang membedakan adalah penggunaan rumus debit masuknya. Karena secara umum, debit masuknya ini kita bisa hitung dari rumus rasional, di mana rumus rasional adalah CIA, C adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas hujan, dan A itu adalah daerah tangkapan. Yang mana daerah tangkapan ini biasanya disesuaikan dengan luas atap. Karena sumur resapan ini difungsikan untuk membuang kelebihan air yang dari hujan yang jatuh di atas atap agar bisa diteruskan diresapkan ke air tanah. Ini caranya, sehingga nanti didapat dimensi dari kedalaman sumur resapan ataupun berapa jumlah sumur resapan yang dibutuhkan. Kurang lebih konstruksinya seperti ini, jadi ada talang ya, talang yang dilanjutkan melalui pralon atau pipa, yang kemudian bisa dilengkapi dengan bak kontrol dan dilanjutkan masuk ke dalam sumur resapan yang dilengkapi dengan saluran pembuangan jikalau memang hujan yang terjadi adalah hujan ekstrim yang ketika dihitung debitnya bisa melebihi dari debit rencana, sehingga pasti ada peluapan. Yang metode yang lain adalah dari ITB, itu pun di SNI juga, bukan SNI, dari bukunya Pak Sunyoto tentang teknik drainase pro air, itu disebutkan ada dari ITB, Hasper, Sunyoto, kemudian ada banyak ya sebenarnya, tetapi nanti kita akan fokus di rumusnya Pak Sunyoto. Ini ada biopori juga. Oke, nanti kita bahas. Kemudian biopori ada Rusli juga dari UII 2008. Kemudian ada Richard Strange atau parit resapan. Parit resapan ini juga disebutkan di beberapa di bukunya Pak Sunyoto juga. Nanti juga saya kirimkan, kalian bisa membacanya. Nah, ini dari ITB ada, dari Pak Sunyoto juga ada. Nanti yang berbeda itu adalah faktor geometri, yang mana geometri ini sangat berkaitan dengan jenis material yang digunakan. Kemudian faktor K itu koefisien permeabilitas tanahnya. Itu seperti apa? Ini sebenarnya erat kaitannya juga dengan kecepatan infiltrasi. Sehingga akan mempengaruhi dimensi yang direncanakan. Nah, jadi ada koefisien permeabilitas, ini erat kaitannya dengan kemampuan tanah untuk menyerapkan atau tidak gitu ya. Kemudian ada faktor geometri atau shape factor. Ini hubungannya dengan bentuk, apakah dia lingkaran, apakah dia segi empat. Maksudnya ini ya, bentuk cross-nya gitu ya.
silinder ataukah blok box gitu. Kemudian bawahnya apakah dia porus atau tidak, itu juga tertuang pada hasil dari analisis F-nya. Ini shape faktornya, nanti nilainya akan beragam gitu ya, tergantung kita memutuskan seperti apa bentuknya dan juga lapisan tanah yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh gitu dari kawasan perumahan di Yogyakarta. Kemudian diketahui luas kawasan tersebut itu 3 hektar dengan rincian bahwa lahannya itu 65% rumah, 20% jalan, 15% halaman, dan dihuni 100 kk. Tanahnya bersifat porus, tadi ini hubungannya dengan K. Kemudian intensitasnya dia juga ada. Lalu pertanyaannya, berapa sih kalau dia itu tanpa sumber resapan, itu debit di outletnya itu kira-kira berapa? Hal ini bisa kalian lakukan analisis sama seperti pada saat menghitung analisis hidrologi di pertemuan awal-awal pada mata kuliah drainase. Nah, kemudian yang kedua, dari debit rencana yang telah dianalisis, maka kita bisa bandingkan jika setiap rumah atau setiap kakak itu memiliki sumur resapan, apa yang terjadi di titik outletnya. Hipotesisnya tentu saja semakin berkurang karena tadi fungsi dari sumur resapan adalah mampu mereduksi debit limpasan. Nah, tapi berapa persen sih yang mampu direduksi dengan adanya sumur resapan yang telah direncanakan? Nah, itu juga tergantung dari perencanaan sumur resapannya. Maka kita bisa lakukan perhitungan berapa sih dimensi sumur resapan yang akan dibangun. Kemudian ini adalah kondisi paritnya ya, menggunakan rumus apa. Selain dari parit resapan, juga tadi sebenarnya ada yang namanya taman resapan. Taman resapan ini adalah taman yang memang difungsikan untuk meresapkan air hujan agar airnya itu mampu meresap ke dalam tanah. Oke, lanjut lagi, tapi saya akhiri dulu video penjelasan materi tentang sumur resapan. Kelengkapan materinya akan saya upload melalui Google Classroom, yaitu SNI dan buku dari Pak Sunyoto tentang teknik drainase pro air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.